Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hak Tanggungan dan Tanah Wakaf. Dalam KBBI, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Pengertian hak tanggungan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Adapun pengertian hak tanggungan yang dikemukakan oleh St. Remy Sahdeini bahwa hak tanggungan memberikan definisi hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan. Ini mengartikan hak tanggungan adalah penguasaan atas hak tanggungan yang merupakan kewenangan bagi kreditur tertentu untuk berbuat sesuatu yang mengenai hak tanggungan yang dijadikan tanggungan. Pengertian hak tanggungan yang dikemukakan oleh St. Remy Sahdeini bahwa hak tanggungan memberikan definisi hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut yang selanjutnya disebut hak tanggungan. Ini mengartikan hak tanggungan adalah penguasaan atas hak tanah yang merupakan kewenangan bagi kreditur tertentu untuk berbuat sesuatu mengenai hak tanggungan yang dijadikan tanggungan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruh atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya. Subjek hukum tanggungan mengenai subjek hak tanggungan ini diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 UU HT. Dari ketentuan dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam hak tanggungan adalah subjek hukum yang berkaitan dengan perjanjian pemberian hak tanggungan. Di dalam suatu perjanjian hak tanggungan ada dua pihak yang mengikat diri, yaitu yang pertama pemberian hak tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menjamin objek hak tanggungan atau debitur. Yang kedua, pemegangan hak tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menerima tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikan. Pemegang hak tanggungan yaitu orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang mendapatkan pelunasan atau piutang yang diberikan. Subjek hak tanggungan selain warga negara Indonesia dengan ditetapkannya hak pakai atas tanah negara sebagai objek hak tanggungan. Bagi warga negara asing juga dimungkinkan untuk dapat menjadi subjek hak tanggungan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu. Yang kedua, mempunyai usaha di Indonesia. Yang ketiga, kredit itu digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan rekan saya Sarina Maulidah. Terima kasih. Baik, di sini saya Sarina Maulidah akan melanjutkan paparan materi, yaitu tanah wakaf. Tanah wakaf adalah bagian dari harta wakaf yang diatur dalam Perundang-undangan Indonesia. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti menahan, berhenti, diam, atau tidak berpindah status. Dalam hukum Islam, wakaf artinya harta wakaf seperti tanah yang sudah diwakafkan pemiliknya dilarang dipindah tangan dalam bentuk apapun. Di dalam aturan hukum Indonesia, tanah wakaf sudah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Regulasi lain terkait tanah wakaf yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Menurut Boydi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah, hak milik, dan melambangkan untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan
atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Ruang lingkup tanah wakaf. Wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang ini, wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta, benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud, yaitu uang, logam, mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah. Misalnya, badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya. Tanah yang dapat menjadi objek tanah wakaf atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: yang pertama, hak milik atas tanah yang sudah atau belum terdaftar, hak guna bangunan, hak usaha, atau hak pakai di atas tanah. Yang kedua, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Yang ketiga, hak milik atas satuan rumah susun. Yang keempat, benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang logam dan batu mulia, surat berharga, kendaraan yang di dalamnya kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau alat industri yang tidak tertancap pada tanah, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa. Yang terakhir, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Sekian presentasi kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.